Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Sahabat BITP yang Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini kita berada dalam suatu bulan yang mana di bulan inilah Al-Qur'an, pedoman umat Islam seluruh dunia. Al-Quran yang menjadi landasan disahkan tidaknya satu amal. Al-Quran yang akan menghantarkan tujuan mardatilah fid dunya wal akhirah diturunkan. Bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum kebangkitan umat Islam. Bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum kebangkitan individu, kebangkitan keluarga, bahkan kebangkitan masyarakat pada umumnya. Bulan Ramadan seringkali diidentikan oleh masyarakat muslim sebagai peningkatan kualitas ibadah. Tapi alangkah sayangnya ketika peningkatan kualitas ibadah hanya terjadi di bulan Ramadan. Dengan Al-Quran yang senantiasa dibaca, yang senantiasa dipelajari, yang senantiasa dipahami, ini akan menjadi landasan, akan menjadi energi untuk setiap jiwa yang ingin mendapatkan ridho Allah di dunia dan akhirat. Daripada itu, insya Allah dalam kesempatan kali ini, kita akan membawakan satu tema yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang mana tema ini berjudul, ketika disentuh Al-Quran melahirkan keajaiban. Tema yang subhanallah, ini merupakan satu tema yang sebenarnya bisa terjadi untuk siapa saja. Bisa terjadi untuk siapa saja, asalkan dengan syarat dia meyakini bahwa Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diberikan oleh Allah, dan siap melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan segala konsekuensinya. Sahabat BITP yang Allah rahmati, seringkali kita mendapatkan realita ataupun fakta di lapangan yang menganggap Al-Quran, yang merasa tersentuh dengan Al-Quran hanya ketika dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara merdu. Ketika itu sudah selesai dibacakan, tidak ada dampak sama sekali. Ataupun sering meningkatnya kualitas iman ketika berada di majlis-majlis ta'lim, ketika dibacakannya Al-Quran. Sehabis pulang dari majlis ta'lim, itu semua tidak berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi hal yang seharusnya tidak boleh terjadi untuk siapapun, wabil khusus yang mengaku iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga yang seharusnya terjadi dimanapun, kapanpun, dan sedang apapun kita,
hidup kita adalah dalam rangka merealisasikan Al-Quran dan menjabarkan Al-Quran, bahkan menghayati Al-Quran, sampai Al-Quran ini benar-benar menjadi bayinah, Al-Quran menjadi hudan, dan Al-Quran menjadi furqan. Sahabat BITV yang Allah muliakan. Terus bagaimana caranya supaya Al-Quran ini menjadi tersentuh, ataupun apa yang harus dilakukan oleh diri kita dengan adanya Al-Quran yang secara mushaf sudah tuntas, yang secara mushaf sudah 30 juz yang setiap hari kita baca. Tapi terkadang apa yang kita baca tidak menyentuh terhadap jiwa kita. Sehingga dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan tersentuh oleh Al-Quran kecuali orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Siapakah orang-orang yang senantiasa menyucikan diri? Adalah dia yang beriman kepada Allah. Dia yang mempercayai akan adanya hari akhirat. Dia yang mempercayai akan adanya hari pembalasan. Al-Quran dengan segala ilmunya, Al-Quran dengan segala substansi di dalamnya, ketika diturunkan kepada makhluk Allah yang namanya sebuah gunung, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Satu contoh dari Allah ketika Al-Quran, risalah Quran yang menjadi pedoman hidup manusia diturunkan kepada makhluk Allah yang bernama gunung. Kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Subhanallah. Fenomena yang akan terjadi ketika gunung menerima Al-Quran, menerima risalah, maka saking takutnya gunung kepada Allah, ketidaksanggupannya gunung terhadap risalah yang diembankan di dalam Al-Quran, maka gunung akan terpecah belah. Lantas, kenapa manusia yang secara fisik lebih kecil daripada gunung, tapi bisa memaknai Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran pedoman dalam dirinya? Berarti yang menjadi objek daripada disentuhkannya Al-Quran bukanlah fisik, melainkan jiwa yang tidak dipunyai oleh makhluk Allah yang bernama gunung. Jiwa inilah yang akan menerima Al-Quran. Jiwa inilah yang akan menghantarkan Al-Quran menjadi pedoman hidup untuk siapa saja. Sahabat BI yang Allah muliakan. Kalau kita berkaca ke dalam sejarah Islam, sejarah para sahabat, bagaimana sejarah Umar bin Khattab dengan karakter kerasnya dia bisa lunak ketika mendengar bacaan Quran surat Thaha. Bagaimana Bilal bin Rabah bisa menahan dengan ajaibnya siksaan kafir Quraisy yang pada waktu itu dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf sebagai tuan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan artinya dia kuat secara fisik, tapi Bilal bin Rabah mempunyai kekuatan jiwa yang didorong dengan tersentuhnya Al-Quran. Sahabat BTV yang Allah muliakan, kita juga bisa melihat bagaimana sentuhan Al-Quran di dalam keluarga Yasir. Dengan segala cobaan, rintangan, paksaan kafir Quraisy yang pada waktu itu dikomandai oleh seorang Abu Jahal dalam rangka memurtadkan kembali 3 orang Muslim, yaitu Yasir, Ammar, dan ibunya Sumayyah. Tapi karena sentuhan Al-Quran sudah melekat di dalam jiwanya, seorang Sumayyah lebih baik mati
Seorang Sumayyah lebih baik disiksa sampai akhirnya menjadi seorang syahidah pertama dalam Islam ketika beliau ditusuk kemaluannya dengan tombak Abu Jahal. Ini menjadi satu peristiwa untuk kita, bahwasannya kehebatan Al-Quran ini melebihi kehebatan apapun. Kekuatan Al-Quran ketika sudah mengakar dalam jiwa seseorang akan merubah, akan menjadi kekuatan yang bisa mendorong seseorang menuju hidup lebih baik, lebih mulia, lebih sukses. Tentunya di sini yang pertama kali adalah sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BTP yang Allah muliakan. Oleh karenanya, dengan sejarah yang tadi saya paparkan, perlulah kita merenung dengan status kita sebagai seorang muslim yang mengaku beragama Islam. Apakah sudah mengakar Quran di dalam jiwa kita? Apakah sudah siap kita menjadi seorang Bilal yang satu saat diterpa dengan godaan, ujian yang sangat berat? Apakah kita sudah siap seperti Hans Sumayyah yang siap mengorbankan jiwa raganya dalam rangka mempertahankan tauhid, dalam rangka mempertahankan kalimat tillah di dalam dirinya, di dalam keluarganya? Sahabat BTP yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kajian kesempatan kali ini ada manfaatnya. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan lihatlah siapa yang mengucapkan. Itulah ciri orang yang beriman. Melihat apa yang diucapkan selama itu benar, yakinilah al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Akhirul kalam, syukran ala ihtimam minkum atau du'a faminkum minal akhta'i. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.